Selamat malam Mbak Jenny. Halo Ilona, selamat Kongsi Pacai. malam. Ya kongsi. Kongsi. Mbak Jenny, ini kalau kita lihat ya memasuki tahun kerbau logam, apakah kita punya harapan baru? Karena di tahun tikus logam kemarin kita tahu sampai sekarang juga COVID masih berlangsung ya, kemudian kondisi perekonomian juga tertekan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tahun tikus itu, tahun kerbau harus berkait sama tahun sebelumnya adalah tahun tikus. Menurut saya kan kita bahas juga tahun kemarin ya Ilona ya. Tahun tikus start from zero in the year of rat kan. Jadi itu titik mulai satu kehidupan baru. Jadi kelihatannya itu kita akan kembali pada tatanan kehidupan baru itu mulai dari tahun tikus. Sekarang kerbau itu bergerak menuju naik dari 0 ke 1 kan. Nah, di sini kalau kita bilang memang dari 0 ke 1 itu perubahan belum terlalu signifikan. Lalu juga pergerakan si kerbau dan si tikus sangat berbeda. Kalau tikus itu sangat fluktuatif kan. Kalau kita bisa lihat di tahun kemarin kan, Ilona lihat sendiri ya. Itu kan sangat up and down, fluktuatif banget kan, tiba-tiba. Tapi kalau sekarang ini memang cenderung lebih konstan gitu, stagnan atau konstan lah ya saya bilang ya. Nah, tapi intinya tetap aja kita harus kerja keras. Karena semua orang tahu tahun kerbau adalah tahun saatnya untuk bekerja keras, ulet, lalu juga gigih ya. Kan kerbau itu membajak sawah untuk kepentingan orang lain juga. Nah, kemungkinan besar banyak masalah-masalah, beban-beban hidup, beban keluarga, beban pekerjaan. Nah, itu dia. Untuk menyelesaikan beban-beban hidup itu perlu salah satu strategi, tekunan, dan ketenangan yang pasti. Karena banyak sekali orang yang tidak tenang. Karena terjadi over energy antara tanah dan logam. Jadi, si logam over energy mengakibatkan banyak orang tidak mudah berekspresi. Nanti yang ada akhirnya terjadi masalah kesehatan lainnya. Ya kita tahu kan pandemi masih berlangsung ya. Sebenarnya virus itu nggak cuma virus COVID doang. Nantinya tuh ada banyak virus-virus lainnya juga. Tapi kenapa orang pada takutnya dengan COVID aja gitu. Jadi mereka harus aware juga terhadap pola hidup yang sehat. Lalu juga pikiran yang paling penting gitu. Berarti tahun kerbau logam juga sama dengan, nggak jauh beda ya dengan tahun tikus logam yang dimana kita harus masih hati-hati, harus antisipasi gitu. Terus kalau ke sektor ekonomi lagi nih Mbak Jen, sektor mana saja yang punya peluang untuk bangkit setelah mungkin terpukul di tahun lalu? Jadi kalau kita bicara masalah tahun logam, jadi ini memang eranya logam, di mana logam lagi berkuasa, artinya logam itu bidangnya seperti e-commerce, IT, telekomunikasi, manufacture masih juga, otomotif ya masih oke. Jadi semua yang berhubungan dengan teknologi mestinya masih cukup oke. Tapi yang terjadi tahun ini terjadi sedikit over energy juga di logam. Maka itu logam harus berpadu dengan kayu menurut saya. Kayu itu diantaranya berhubungan dengan ide kreatif, seni, pemikiran, ataupun juga konsultan, ataupun juga kreativitas lah ya. Ya, kreativitas. Kalau kita lihat lagi gabungan antara logam dan kayu itu sangatlah bertulang baik. Misalnya ya kalau kita tahu zaman sekarang eranya YouTubers kan. YouTubers itu kan ide-ide kreatif yang mereka tumpahkan dalam teknologi sebenarnya ya. Nah, jadi itu tanah dan logam dan kayu berpadu. Selain itu juga kalau dalam bisnis ekonomi lainnya adalah fintech, financial technology. Itu juga adalah gabungan antara finance itu kayu, teknologi itu logam. Nah, memang logam dan kayu sangat bagus untuk berpadu ya. Di samping logam itu sendiri memang cukup kuat. Tadi saya juga ngomong bahwa bidang logam itu seperti emas masih cukup bagus juga gitu loh ya. Otomotif masih cukup bisa oke lah gitu. Oke, itu dari sisi makronya gitu. Gimana ke sisi investasi ini Mbak untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi menunggu, aduh bagusnya investasi apa ya di tahun kerbau logam gitu, apa yang paling disarankan? Jadi kalau kita lihat tadi grafik saya, memang tahun ini di awal tahun kita persiapan ibaratnya ya. Jadi kita lihat tuh, kita tunggu dulu sampai kuartal pertama ini. Jadi jangan terburu-buru melangkah, itu yang paling pasti ya. Nah, investasi yang pastinya adalah investasi yang tidak bisa buru-buru memetik hasil gitu ya. Semua orang yang investasi kepengen cuan cepat gitu ya, cuan dengan cepat itu artinya hati-hati, takutnya terjatuh gitu. Nah, itulah makanya menurut saya investasi itu adalah investasi jangka panjang. Nah, tadi bidang logam masih oke, bidang tanah netral, bidang kayu juga masih lumayan oke gitu. Jadi 3 hal itu masih bisa bagus asal investasinya itu cukup jangka panjang ya. Jadi jangan mau cuan cepat gitu. Hati-hati aja kalau mau cuan cepat terjatuh. Tetap harus hati-hati gitu ya, meski tahun kerbau itu biasanya identik semangat, tapi semangatnya jangan sampai kebablasan. Tetap harus hati-hati, tadi investasi juga ambil yang jangka panjang, kondisi perekonomian juga ya so-so gitu. Terima kasih Mbak Jen telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.